untuk PPG-nya sudah nggak ada ya, Bu? Nggak ada Jadi lagi, cuma Bu. Bikin aja. Tinggal unggah aja, Bu. tinggal unggah saja. Tapi kan studi kasus semua sudah siap ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah sudah, Bu. Bismillah lulus ukinnya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, malam ini kita akan membahas mengenai metode dan model pembelajaran fisika. Jadi kalau di dalam PCK, apa kisi-kisi yang baru, metode dan model pembelajaran fisika itu sekitar 20 soalan, Bapak Ibu. Lumayan lah, lumayan banyak ini. Jadi, pemanasan dulu, Bapak Ibu. Mhm. Dalam mencapai IPK, menganalisis gerak parabola menggunakan vektor. Berikut makna fisiknya dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guru mengelompokkan siswa ke dalam 3 sampai 6 orang untuk membahas submateri setiap kelompok. Diakhiri dengan menyampaikan hasil pembahasannya oleh setiap juru bicara. Jadi di sini ada juru bicaranya pada setiap kelompok untuk mendiskusikan keseluruhan materi. Kemudian guru menilai bahwa metode ini dapat membentuk karakter dan melatihkan keterampilan kolaboratif dan komunikatif karena telah melatih pemecahan masalah secara kelompok. Metode yang digunakan guru, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Tanya jawab, tanya jawab Diskusi itu kelompok ya, Bu. C. diskusi, bisa bisa yang lainnya. Saya lihat di oke, Magdalena C. Di sini kalau diskusi kelompok ya oke. Eh, metode ini adalah bagian dalam diskusi kelompok. Tetapi karena di sini setiap juru bicara ada juru bicaranya sendiri ya, Bapak Ibu ditentukan. Oh, masih C, oke. Jadi saya buka dulu. Jadi nanti ada beberapa metode dalam pembelajaran fisika. Oke, jawabannya adalah bus group. Bus group. Bus group ini adalah bagian dari diskusi kelompok. Tetapi di bus group ini itu terdapat yang namanya juru bicara pada setiap kelompok. Nah, ini perbedaannya diskusi kelompok dengan bus group. Bu, kalau rembuk sejoli itu bagaimana? Rembuk sejoli itu satu kelompok itu 2 orang saling berhadapan. Nah, ini jadi kalau mungkin Bapak Ibu tanya jawab, kita sudah tahu ya Bapak Ibu brainstorming, kemudian diskusi kelompok. Oke, yang kira-kira metode brainstorming saya bahas satu-satu. Brainstorming adalah satu teknik atau cara mengajar yang digunakan dalam diskusi kelompok untuk menghasilkan gagasan, pikiran, atau ide yang baru dengan melontarkan suatu masalah ke siswa oleh guru. Jadi kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat atau komentar sehingga masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Ini adalah metode brainstorming. Ada metode rembuk sejoli. Jadi cara pemecahan satu masalah yang pelaksanaannya warga belajar dalam kelompok dibagi secara berpasangan. Kemudian dalam waktu yang singkat, masing-masing kelompok membahas satu masalah dan diakhiri dengan penyampaian laporannya oleh masing-masing juru bicara dalam kelompok besar. Nah, kalau metode bus group adalah metode yang membagi kelompok besar menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk berdiskusi dengan bertukar pikiran sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan mengenai suatu permasalahan. Jadi ada juru bicaranya di sini
Tempat diatur agar siswa dapat berhadapan muka dan bertukar pikiran dengan mudah. Nah, Bapak Ibu, saya mengenalkan 9 metode pembelajaran fisika, Bapak Ibu. Jadi metode ini sering kita pakai terdapat dalam soal, kemudian dalam pembelajaran fisika. Oke, saya kenalkan saja. Eh, Mengingatkan Bapak Ibu saja. Yang pertama ada metode ceramah. Ya, ini pasti sudah sering kita gunakan, yaitu memungkinkan guru untuk menyampaikan informasi secara luas kepada seluruh siswa secara langsung. Ini ceramah. Sering kita pakai juga. Metode diskusi. Metode pembelajaran menghadapkan peserta didik pada satu permasalahan. Jadi tujuan metode ini untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik untuk membuat suatu keputusan. Ada metode demonstrasi. Tidak tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, atau urutan untuk melakukan kegiatan. Kemudian ada metode kolaboratif, proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, ide, sikap, pendapat. Metode pembelajaran tutor sebaya, peer teaching. Jadi strategi pembelajaran yang kooperatif di mana rasa saling menghargai dan mengerti dibina di antara peserta didik yang bekerja sama. Jadi tutor sebaya ini memudahkan belajar siswa berpartisipasi aktif dan dapat memecahkan masalah bersama-sama. Jadi yang anak memiliki kemampuan di atas rata-rata, maka akan mengajari teman-temannya yang belum mengerti. Itu adalah ini juga tutor sebaya. Metode team teaching, biasanya guru, contoh guru IPAS, kemudian ngajaran satu kelas tuh mengajar 2 orang, team teaching. Nah, itu contohnya. Kemudian field trip. Jadi pembelajaran yang dijalankan dengan melakukan perjalanan atau mengajak peserta didik ke suatu daerah tertentu untuk mendapatkan suatu objek tertentu yang berada di luar sekolah. Metode eksperimen, cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal. Ini sering sekali dipakai. Metode pemecahan masalah, menggunakan metode dalam kegiatan pembelajaran melatih untuk menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah perorangan maupun kelompok. Pemecahan masalah itu kadang-kadang masuk dalam metode, kadang masuk dalam model. Apakah memang seperti itu? Perbedaannya di mana? Kalau pemecahan masalah masuk sebagai metode, maka di dalam soal itu hanya disampaikan penggunaan metode kegiatan pembelajaran ini melatih anak-anak menghadapi masalah. Jadi hanya diberikan permasalahan metode. Nah, kalau itu sebagai model, maka ada langkah-langkah atau sintak model pemecahan masalah. Jadi itu perbedaannya Bapak Ibu. Boleh kadang metode sebagai pemecahan masalah sebagai metode ataupun sebagai model Bapak Ibu. Oke, Pak Tony, seorang guru fisika, merancang pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik menyelidiki cepat lambat gelombang stasioner pada dawai. Langkah-langkah pembelajaran yang dirancang Pak Tony sebagai berikut. Oke, menyelidiki cepat lambat gelombang. Kalau ada soal seperti ini Bapak Ibu, maka yang harus kita lihat dulu pilihannya. Oh, kalau enggak 3, 2, 1, 2, 3. Mana yang lebih dulu? Meminta peserta didik melakukan diskusi menyelesaikan masalah secara berkelompok, mengarahkan kegiatan diskusi kelompok sambil membagikan LKPD, meminta peserta didik mengamati demonstrasi gitar yang sedang dimainkan oleh peserta didik. Kira-kira dari nomor 1, 2, 3, yang seharusnya menjadi nomor pertama yang mana Bapak Ibu? Nomor 3. Oke, betul. Nomor 3. Berarti jawaban A atau D. Setelah nomor 3, nomor mana Bapak Ibu? 2 kah atau 1? 2. Mengarahkan kegiatan. 2 dulu. 2, Bu. 2 atau 1, Bu? Satu, Bu, ya? Satu. Iya, nomor 1 dulu. Jadi meminta peserta didik setelah ada suruh mengamati demonstrasi gitar, kemudian dari situ kan ada diskusi, ada pertanyaannya. Iya, iya. Setelah ada pertanyaan pemantiknya,
Kemudian mengarahkan kegiatan diskusi kelompok sambil membagikan LKPD yang ketiga. Nah, setelah itu membahas dan menarik kesimpulan bersama-sama. Terus menilai sikap kerjasamanya, memberikan tugas pekerjaan rumah itu yang terakhir, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita mulai lagi ya, Bapak Ibu. Masuk ini. Ada model pembelajaran yang dipakai dalam bidang fisika ya, Bapak Ibu. Itu ada 4 pembelajaran, model pembelajaran. Ini kelihatan nggak ya, Bapak Ibu ya? Oke, jadi ada 4 yang dipakai dalam pembelajaran fisika. Yang pertama itu discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning. Sebenarnya ada Bu, kalau ada kooperatif, kooperatif juga dipakai, tetapi yang dalam soal fisika itu yang paling banyak keluar itu adalah 4 model pembelajaran ini. Oke, sekarang Bapak Ibu harus menghafalkan 4 ini. Yang pertama adalah discovery. Itu sintaknya simulasi, problem statement, pengumpulan data, olah data, pembuktian, menarik kesimpulan. Inquiry learning, orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, analisis proses inquiry. Sedangkan PBL problem based learning orientasi pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian project based learning PJBL. Itu yang pertama ada pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, evaluasi pengalaman belajar. Buatan. Ya, Ya, mulai. oke. Bapak Ibu, nomor 1 sampai nomor 3 itu, Bapak Ibu bisa mengimplementasikan model ini di dalam kelas dalam satu pertemuan. Tetapi khusus nomor 4 itu beberapa pertemuan Bapak Ibu. Makanya ada menyusun jadwal. Kalau PJBL ini KD-nya itu adalah C6 sampai menciptakan sebuah produk. Itu adalah PJBL. Jadi sebuah produk ataupun proyek hasil-hasil dari proyek. Jadi itu adalah PJBL. Eh, apa ya? Di sini seperti melatihkan siswa baik secara fisik dan mental. Itu adalah PJBL. Kalau inquiry learning dan problem based learning kok sama-sama orientasi masalah, perbedaannya gimana? Inquiry learning itu orientasi masalahnya pada kontekstual permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan problem based learning, orientasi masalahnya bisa diambilkan masalah-masalah yang bisa dibuat guru agar masuk pada atau cocok pada materi yang akan disampaikan. Itu perbedaannya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan dihafalkan 5 menit dari sekarang. Oke, Bapak Ibu, mungkin yang baru datang, silakan untuk memahami dan menghafalkan eh,
model pembelajaran, 4 model pembelajaran ini beserta sintaksnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ibu, mohon izin saya sebenarnya belum selesai ikut membuat studi kasus. Ini saya mau nanya Bu, tadi kan untuk pembuatan kata itu di mana ya Bu ngeceknya? Oke. Bentar ya, Bu, biar teman-teman masih menghafalkan ini gitu. Oh, iya. Nanti saya share caranya ada. Sebentar, kurang 1 menit, 2 menit lah. Kemudian saya tanya Bu, seandainya aturannya hanya 150 sampai 250. Saya buatnya di angka 250 lebih. Sedangkan sampai 290 kata itu bermasalah nggak sih Bu? Kalau menurut saya tidak. Jadi soalnya 150 sampai 200 ternyata lebihlah 5 kata begitu ya, 5 kata. Menurut saya tidak menjadi masalah, itu hanya patokan saja. Yang menjadi masalah itu kadang kita itu kan cuma 2 lembar ya. Prediksi saya itu kalau hanya 150 kata, 250 kata itu hanya 2 lembar. Tapi kadang-kadang ada yang membuat sampai 9 lembar, 10 lembar. Jadi evaluasi panjang, deskripsi panjang, muter-muter kalimatnya intinya cuma itu. Nah, itu yang salah. Jadi kalau hanya lebih 10 kata, 20 kata, insya Allah tidak masalah. Ya ini Yang saya penting sampai jelas. 90 kata Bu, 40 kata lebihnya kebanyakan berarti ya Bu. Iya, kebanyakan. Oh gitu ya. Poin-poin pentingnya saja, Bu. Jadi kan sebenarnya kan itu yang kita koreksi banyak gitu. Jadi poin-poin pentingnya saja. Jadi poin-poin penting itu ada penilaiannya kan, Bu. Jadi penilaiannya itu satu, kalaupun permasalahan ada solusi, ada permasalahan solusi, solusinya itu bisa diukur. Contoh bisa diukur itu hasil belajar. Jelas di situ ada penilaiannya dalam hasil belajar itu ada psikomotor, afektif, itu apa kognitif. Nah, itu diukur beneran, bisa diukur gitu. Jadi kalau sesuatu yang tidak bisa diukur janganlah. Gitu. Jadi ada beberapa dosen yang memang motivasi itu ada yang bisa diukur, ada yang tidak. Itu pro dan kontra Bapak Ibu. Sebenarnya ada yang bisa mengukur menggunakan instrumen kayak indikator, indikator penilaian, oh, dan sudah disepakati. Kalau Bapak Ibu menggunakan motivasi belajar, maka dari motivasi itu kan sebenarnya 5 indikator. Siswa semangat belajar, atau siswa rajin mencatat, siswa memperhatikan guru. Nah, ketika pengolahan persentase siswa yang indikator yang sudah Bapak Ibu terapkan, maka di bagian evaluasi nanti disebutkan nih yang paling nilainya paling besar dari indikator motivasi itu apa gitu. Jadi jangan anak-anak senang, senangnya itu berapa persen. Nah, itu. Saya tanya lagi ya Bu, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu model pembelajaran atau bukan Bu? Model pembelajaran berdiferensiasi itu bisa model, itu bisa pendekatan, itu memang cocok pada kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Jadi kalau di Bapak Ibu mungkin di sini ada guru penggerak, maka wajib menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu bisa dianggap model, bisa dianggap pendekatan. Nah, jadi harus memunculkan
berdiferensiasi produk, konten, apa proses gitu. Apalagi Bu? Menyebutkan Contoh. konten itu dievaluasi ya Bu ya, Oh, hasil evaluasi. tahap-tahapnya tuh Bu, alternatif. Jadi kalau mau pembelajaran berdiferensiasi dimunculkan, maka kan ada setelah deskripsi itu, kemudian ada solusinya disebutkan, kemudian langkah-langkahnya. Nah, itu juga disebutkan. Dan sampai di akhir pun disebutkan pembelajaran diferensiasinya pada apa? Pada proses, ada apa pada konten, ada apa pada produk. Kemudian dasarnya untuk memakai pembelajaran berdiferensiasi itu kan harus memiliki kebutuhan belajar siswa. Itu harus Ibu sampaikan. Kenapa pakai pembelajaran berdiferensiasi? Begitu. Jadi harus berapa persen siswa yang gaya belajarnya visual, auditori, kinestetik. Tuh. Gitu ya. Sebentar ya, Bapak Ibu yang lain, saya share screen. Oke, Bu Siti ya. Bu Siti kelihatan apa yang saya share? Belum Bu, sudah. Oke, kalau Bu Siti mau tahu ya, ini berapa karakter. Mungkin teman-teman juga tahu, oh tulisan saya berapa karakter ya. Ini diklik saja eh, di seperti ini. Kemudian Ibu lihat review. Mm-mm. Setelah review itu, Ibu ada klik word count. Nah, maka karakter ini yang sudah saya blok ini ada paragrafnya 3. Ada berapa kata? 24 kata. Ada berapa karakter? 185. Apakah kalau karakternya dengan spasi itu 208? Nah, itu ada. Jadi katanya per kata itu 24. Kelihatan ya? Itu caranya melihat kata, jumlah kata. Makasih ya Bu. Terima kasih Sama-sama. banyak. Saya saya live dulu ya Bu. Saya izin Bu, saya menyaksikan ini dulu karena saya belum selesai. Oke, baik. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu sudah bisa dilihat ya. Kita teruskan nih pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Bentar. Oke, kita akan bahas banyak soal-soal. Bentar. Kita akan bahas, bentar ya Bapak Ibu, ini kok telepon tidak berhenti. Bentar. Oke. Malam ini kita akan bahas soal-soal soal UP periode kemarin Bapak Ibu. Jadi soal-soal yang di pojok kalau Bapak Ibu kelihatan ini adalah soal-soal UP yang periode kemarin. Contoh, Bu Rosi akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran fisika materi fluida dinamis untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis. Bu Rosi memulai pembelajaran dengan menayangkan video tentang fenomena yang terkait dengan asas kontinuitas. Prinsip-prinsip PBL meliputi penentuan konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan, dan evaluasi. Dalam kegiatan pertukaran pengetahuan, tindakan guru berikut yang paling tepat pertukaran pengetahuan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu?
Pertukaran pengetahuan. Yang D ya, Bu. Yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Yang D, bukan D. 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 Dulu. Menayangkan video tentang persoalan. Oh, pengetahuan itu, Yang kalau A, Bu. pertukaran Yang A, Bu. pengetahuan, yang mana Bu? Yang A. Oke, Yang C, Bu. Yang C, Bu. oke, boleh. Ada A, D, C, lumayan nih beragam. Jadi ada pertukaran pengetahuan itu biasanya kuncinya ada pada diskusi, baik diskusi kelompok, diskusi untuk saling memberikan masukan, Bapak Ibu. Yang C lah ya. Oke, iya. Jadi pertukaran itu untuk saling memberikan berdiskusi. Nah, sesudah siswa memperoleh referensi yang diinginkan penajaman materi, pada sesi selanjutnya siswa diminta berdiskusi dalam sebuah grup untuk mematangkan sumber belajar yang ada, lalu merumuskan solusi untuk permasalahan grup. Sehingga pertukaran pengetahuan dalam grup diskusi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, di dalam prinsip PBL ini, nah ini saya ini ya Bapak Ibu, saya buka ya Bapak Ibu. Ada dalam prinsip-prinsip PBL itu ada 5. Ada konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan, kemudian penilaian. Jadi kalau konsep dasar itu, guru menyampaikan dasar pengetahuan yang terdiri dari konsep dasar, instruksi, sumber, koneksi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam rangka mata pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian kalau pendefinisian masalah, pada bagian ini guru mengutarakan skenario atau permasalahan. Lalu siswa melaksanakan aktivitas brainstorming. Jadi berarti setiap siswa dalam grup harus menyatakan ide dan pendapat. Kemudian ada pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini, siswa diharuskan menemukan referensi belajar lain dari banyak sumber, permasalahan yang akan ada semakin jelas. Jadi bisa mencarinya di artikel, video, tempat baru, perpustakaan, internet. Nah, ini siswa belajar mandiri. Kemudian setelah itu ada pertukaran pengetahuan yang terjadi dalam soal itu. Pertukaran pengetahuan memperoleh referensi yang diinginkan untuk penajaman materi. Setelah siswa mendapatkan referensi dalam belajar mandiri, selanjutnya siswa itu berdiskusi dalam sebuah grup untuk mematangkan bahan sumber yang ada, lalu merumuskan solusi untuk permasalahan grup. Sehingga pertukaran pengetahuan dalam grup diskusi ini dilaksanakan bisa dengan baik. Jadi itu bisa dengan diskusi. Kemudian penilaian. Jadi terdapat 3 aspek penilaian yang perlu digarisbawahi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini adalah 5 prinsip dari problem based learning ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Bu Indah merencanakan pembelajaran fisika dengan kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis inquiry. Langkah pembelajaran berikut tidak termasuk langkah pengumpulan data. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang D, D Bu. ya, Bu. Yang? Yang D ya. D, Yang Bu. D, Bu. Iya, betul Bapak Ibu. Jadi di sana adalah membagi peserta didik menjadi 8 kelompok yang tidak termasuk ya Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Ada langkah-langkah pembelajaran fisika yang membahas materi hukum Ohm adalah sebagai berikut. Untuk melengkapi langkah di atas, perlu disisipi satu lagi langkah pembelajaran yang belum ada Bapak Ibu. Jadi langkah itu kan pernah guru menyajikan gambar 3 jenis hambatan listrik. Kedua, guru meminta siswa membuat pertanyaan tentang 3 gambar penghambat tersebut. Yang ketiga, guru meminta siswa mengidentifikasi besaran fisika apa yang mempengaruhi besar hambatan listrik suatu penghambat. Yang keempat, guru menugaskan siswa secara berkelompok merencanakan percobaan hukum Ohm. Yang kelima, guru menugaskan siswa secara berkelompok melakukan percobaan hukum Ohm. Keenam, guru meminta kelompok siswa melaporkan hasil percobaan hukum Ohm.
Oke, sekarang kita perlu menambahkan satu yang tidak ada di 1 sampai 6. Kira-kira mana yang perlu ditambahkan, Bapak Ibu? Panduan tuh nggak ada, Bu. Yang B, Yang Bu B, ya. yang B, Yang B. Oke, yang B. ada sebagai panduan siswa dalam merencanakan dan melakukan percobaan. Itu kan berarti masih ada nomor 4 dan 5, merencanakan percobaan dan melakukan percobaan. Ya, Sudah ada kan? ya. Ya, kita cari yang belum ada. Yang C, Bu. Berisi tabel pengamatan dan langkah analisis. Di atas ada tidak, Bapak Ibu? Tabel pengawasan. Nggak ada, Berarti Bu. kan tidak ada kan ya, Bapak Yang Ibu? D. Maka betul. Ya. C, karena di Yang atas D. nggak ada. Perlu berisi tabel pengamatan, langkah-langkah analisis data, hasil percobaan hukum. Oh, oke. Kadang-kadang soalnya itu tidak perlu mikir kita, Bapak Ibu. Yang di atas tuh yang nggak ada, yang mana yang perlu ditambahkan begitu. Gampang ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Pak Setiono akan melaksanakan pembelajaran fisika dengan tujuan melalui kegiatan membuat proyek kincir air sederhana, siswa dapat mengembangkan kreativitasnya. Langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Setiono adalah sebagai berikut. Kira-kira urutan yang dilakukan Pak Setiono itu yang mana, Bapak Ibu? Yang pertama itu pasti kan pilihannya di sini 1, 2, 3. Nah, tekniknya gitu. Kita lihat 1, 2, 3. Kira-kira dari 1, 2, 3 yang nomor pertama itu nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2, Bu. Dua dulu. Dua, Bu. Kan. Oke. Dua. Jadi Ya, dua. biasanya itu pertama kali itu bisa menampilkan video, fenomena, apapun, orang main gitar, apa yang bisa mensimulasi agar ini ya, Ya, mensimulasi anak-anak mengajukan pertanyaan. ya. Nah, begitu. Mengidentifikasi pertanyaan, baru nanti masuk ke langkah-langkah. Oke. Setelah nomor 2 berarti jawabannya Yang D. 2 kan D. Yang D. Sudah, kalau Bapak Ibu sudah menemukan yang seperti D. itu ya, 5. dapatkan jawabannya langsung oh D sudah pilihannya. Tiga, Nah, itu nggak sampai 1 detik Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Ada pilihan lain, duanya. Ya, betul. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Guru hampir selalu berhadapan dengan berbagai macam kasus dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut menunjukkan sikap terhadap kasus-kasus tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, sikap yang sebaiknya diambil oleh guru adalah jadi Bapak Ibu, kalau ada soal seperti ini, anak-anak kita, siswa itu memiliki kebutuhan berbeda, beragam. Jadi kalau ada kasus sikap kita ya harus sesuai dengan kebutuhan anak begitu. Yang D, Bu ya. Yang Yang D. Yang D. Yang D. Yang D. sesuai, iya betul, D, sesuai D. dengan kasus berdasarkan kepentingan, kebutuhan belajar Ya. siswa, kebutuhan siswa. Itu adalah kuncinya di Kummer sekarang, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Pak Slamet bermaksud menanamkan pemahaman konsep rangkaian arus searah dengan menggunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Ia ingin peserta didik memahami konsep hukum Ohm melalui proses konstruksi pemahaman oleh peserta didik sendiri, sekaligus melatihkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi melalui eksperimen. Desain eksperimen yang paling tepat digunakan oleh Pak Slamet dalam proses pembelajarannya yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ini ada kata-kata peserta didik, melatihkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi melalui eksperimen. Dapat memahami konsep melalui proses konstruksi oleh peserta didik sendiri. Nah, itu yang mana Bapak Ibu? Nah, yang D, Bu. Yang Yang D. yang D. Oke, Yang A. yang A. Yang C. Yang C, C. C, Oke, C. Yang C, Bu. Eksperimen secara real.
Oke. Eksperimen secara real itu biasanya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Kalau Oh, virtual itu menggunakan komputer, ada simulasi virtual. ya. Jadi simulasi virtual itu biasanya kalau dalam fisika itu Bapak Ibu bisa di rumah belajar ada lab maya. Itu Ya. atau kita pakai PET Colorado. Nah, itu Lab adalah pet salah ya. satu dari lab Virtual. virtual. Oke. Berarti yang A, Bu. Kenapa, Bu? Berarti yang A ya. Oke, jadi kalau inquiry itu kuncinya siswa membangun, mengkonstruksi pemahaman sendiri. Itu Oh, inquiry. oh. Kalau eksperimen verifikasi, verifikasi itu gurunya itu menyampaikan, memberikan teori-teori, kemudian siswanya membuktikan kebenaran Oh, ya. teori tersebut. Itu Verifikasi. memang ya. Kemudian kalau eksperimen yang bersifat problem solving, Bahan di salah. dalam soal itu diberikan soal dulu, Bapak. Jadi permasalahan dulu, baru eksperimen Pak. dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu biasanya problem solving. Jadi kuncinya adalah di sini adalah siswa dapat Konstruksi. mengkonstruksi pemahaman oleh peserta didik sendiri. Itu adalah inquiry. Query. Gitu. Hmm. Oke. Jenis eksperimen untuk pembelajaran fisika, Bapak Ibu, di sini adalah ini nanti dapat dibaca-baca. Eksperimen berbasis inquiry ini memiliki proses pembelajaran dicapai melalui suatu sistem pemikiran yang sistematis. Di dalam proses ini siswa diharapkan dapat memahami dan terampil terhadap satu permasalahan yang diberikan oleh guru. Sehingga peran guru dalam proses inquiry ini tidak hanya memberikan teori saja, tetapi membantu dan membimbing siswa agar menemukan jawaban atas permasalahan yang diberikan. Nah, cara untuk mendapatkan jawaban tersebut, siswa dapat merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik sebuah kesimpulan. Jadi siswa ini dituntut dapat berpikir secara kritis dan sistematis. Itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian kalau eksperimen verifikasi, jadi proses sebuah penelitian untuk memberikan pengertian kepada siswa terhadap teori atau konsep yang telah guru berikan melalui satu eksperimen. Sehingga siswa dapat mengerti dan memahami betul atas konsep dan teori tersebut. Jadi pada eksperimen berbasis verifikasi, guru berperan menerangkan sebuah teori, kemudian siswa dapat membuktikannya melalui sebuah eksperimen. Nah, itu tuh kalau berbasis verifikasi. Kemudian kalau eksperimen problem solving, jadi memang problem solving itu bisa disampaikan sebagai metode, kemudian sebagai eksperimen, sebagai model, di mana kalau eksperimen ini adalah penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. Jadi ada permasalahan, kemudian dieksperimenkan permasalahan tersebut. Itu adalah eksperimen yang bersifat problem solving. Kemudian ada eksperimen secara virtual. Yang saya sampaikan tadi adalah sebuah lingkungan interaktif untuk menciptakan atau mengadakan eksperimen menggunakan simulasi komputer. Nah, biasanya sekolah yang tidak memiliki laboratorium komputer bisa menggunakan eksperimen virtual. Nah, atau ada materi-materi yang tidak bisa kita lihat di dunia di secara kontekstual. Contohnya aliran fluida, aliran arus listrik. Nah, itu bisa kita virtualkan. Biasanya di PET Colorado itu lengkap Bapak Ibu. Kalau eksperimen secara real, real itu ya sesuai dengan bahan-bahan dan lain-lain, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak Ibu, itu adalah eksperimen-eksperimen dalam pembelajaran fisika. Kita masuk lagi Bapak Ibu. Bu Ratna merencanakan pembelajaran fisika dengan tujuan agar peserta didik dapat menentukan hubungan antara gaya tarik dengan pertambahan panjang pegas. Agar peserta didik memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan dan melatih kemampuan kerjasama, Bu Ratna menyusun langkah-langkah pembelajaran berikut. Langkah pembelajaran yang sebaiknya tidak dilakukan, Bapak Ibu.
Kira-kira yang mana yang sebaiknya tidak boleh dilakukan? D, Bu. D. Yang jadi kalau itu masih mau percobaan Bapak Ibu, maka kuncinya guru tidak boleh menjelaskan materi sebelum melakukan percobaan. Itu hukumnya tidak boleh Bapak Ibu. Nah, kira-kira yang mana? Yang 5, Bu. Iya, betul Bu. Jadi menampilkan Ya, gambar yang 5. betul. Menugaskan D, siswa Bu, ya. menyiapkan LKPD, menugaskan siswa melakukan percobaan. Nah, kemudian menjelaskan hukum hoax sebelum siswa melakukan percobaan. Itu tidak boleh, tidak disarankan. Jadi lebih baik nanti kita pada saat kesimpulan anak-anak setelah praktikum, kemudian membuat laporan, presentasi, nanti kita memberikan penguatan. Begitu. Jadi tidak boleh menerangkan Bapak Ibu. Itu kuncinya di Berarti sana. penguatan saja, Bu ya. Ya, Tidak boleh menjelaskan. ya tidak boleh menjelaskan apalagi sebelum praktikum. Jadi Oh, nanti jadi sebelum praktikum Bapak Ibu menjelaskan anak-anak tidak terbiasa berpikir kritis. Akhirnya malah eksperimen percobaannya verifikasi. Cuma oh ini benar. Nah, ikan. itu saja. Tapi kalau anak-anak dibiarkan menemukan sendiri, seperti inquiry menemukan sendiri dari permasalahan yang sudah diberikan guru, mengkonstruksi pemahaman atas siswa sendiri. Nah, itu yang diharapkan Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini masih soal kemarin, masih ada dalam kisi-kisi kita. Dalam proses pembelajaran, guru harus membiasakan siswanya untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi. Pembelajaran fisika secara daring yang melibatkan siswa untuk membangun kompetensi berkomunikasi dan berkolaborasi melalui interaksi sosial di bawah bimbingan guru yang paling tepat berikut ini. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Oke, saya bahas dari E. E memanfaatkan simulasi eksperimen virtual berbantuan LKPD. Siswa itu bisa melakukan sendiri tapi tanpa kolaborasi dan Tidak ada berkomunikasi. komunikasi. Ya. Betul. Apalagi dilakukan daring. Daring itu online, Bapak Ibu. Yang D, Ya. memaparkan pembahasan penyelesaian soal fisika melalui grup Facebook. Nah, kalau di Facebook itu masyarakat luar tahu. Kadang siswa Ya. sendiri tidak masuk. Nah, itu tidak ada komunikasi dan kolaborasinya kurang. Yang B yang betul. memanfaatkan YouTube, mengunggah video percobaan fisika hasil karya kelompok, mendapatkan komentar warganet. Nah, ini kan warganet yang diharapkan Ya. di sini siswanya kita saja ini. Kurang Nah, komunikasi. ini juga kurang ya Bapak Ibu. Yang B, B ini, Bu, ya. melaporkan tugas pembelajaran fisika melalui email. Email Nah, dan ini WhatsApp ya tidak bisa Bapak Ibu. Di email itu kan kita tidak bisa melihat satu dengan yang Tidak ada lainnya. komunikasi. Iya, betul. Yang paling benar itu yang A. Membuat Yang A. link tentang percobaan fisika sederhana, diintegrasikan dengan program H5P untuk disisipkan pertanyaan bersifat divergen dalam platform LMS Moodle. Jadi kalau Bapak Ibu penggunaannya seperti apa, Bu? Seperti kita itu menggunakan SIM PKB LMS. untuk belajar. Nah, SIM PKB kalau Bapak di sana jadi kita bisa videonya ditaruh di itu Moodle, kemudian siswa satu dan siswa lainnya bisa saling mengomentari baik itu video tentang percobaan ataupun tentang presentasinya itu ada di sana semua. Jadi H5P itu kependekan HTML5 Page, alat bantu plugin yang membantu memproduksi dan menjalankan konten interaktif dan video interaktif dalam LMS Anda atau jenis browsing learning lainnya. Jadi H5P ini juga alat yang sangat kuat yang dapat membantu para pembuat konten untuk memberikan pelajaran yang lebih baik dan menarik. Nah, ini lebih baik lagi alat ini mudah diintegrasikan dengan Moodle, Totara, dan banyak platform LMS Learning Management System lainnya. Ini cocok untuk pembuatan course atau konten yang ingin mendapatkan nilai keterlibatan fungsionalitas terbaik dari solusi e-learning.
Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ternyata A sampai E nggak bisa ya, maksudnya ini apa ya? Kita bisa menganalisa nggak mungkin, B kok nggak mungkin, C nggak mungkin. Yang diharapkan siswa kok komentarnya netizen ya, warganet nih ya, begitu. Maka satu-satunya pilihan A. Jadi kan kalau dilihat dari B sampai E tidak memungkinkan. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nomor selanjutnya. Dalam kerja kelompok pada materi bunyi, terlihat siswa aktif dan kurang aktif. Agar semua siswa memiliki tanggung jawab bersama dalam kelompoknya, sekaligus mengembangkan potensinya, Pak Rizal merencanakan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Dalam penerapan tipe jigsaw dikenal kelompok asal dan kelompok ahli. Kegiatan yang tepat di kelompok asal itu yang mana? Dikasih apa, Bapak Ibu? Sebelum menjawab itu, Bapak Ibu, saya akan buka yang namanya langkah-langkah model pembelajaran jigsaw. Oke, langkah-langkah yang harus guru lakukan dalam penerapan metode pembelajaran. Perkenalkan strategi dan topik yang akan dipelajari oleh siswa. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Perkenalkan strategi dan topik yang akan dipelajari oleh siswa. Itu langkah-langkah pembelajaran jigsaw. Bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 siswa. Dan berikan tugas yang berbeda-beda pada setiap siswa dalam kelompok tersebut. Ini saya merah ini. Jadi berikan tugas yang berbeda-beda pada setiap siswa dalam kelompok tersebut. Siswa bergabung dengan siswa lain dari kelompok berbeda dengan tugas yang sama. Kemudian siswa dengan tugas yang sama tersebut berdiskusi dan bertukar pikiran sehingga membentuk kelompok ahli. Nah, setelah selesai berdiskusi dengan kelompok ahli, masing-masing siswa akan kembali kepada kelompok asalnya untuk membagi hasil diskusi mereka dengan kelompok ahli. Setiap kelompok yang sudah selesai saling berbagi pengetahuan masing-masing akan melakukan presentasi. Untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran, guru dapat memberikan kuis atau tugas secara individual tentang tema yang telah dipelajari. Hal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah jika menggunakan strategi pembelajaran jigsaw untuk mempelajari materi baru, guru pintar harus mempersiapkan sebuah panduan dan isi materi yang runtut serta cukup sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Di nomor 2 itu setiap siswa diberikan tugas berbeda-beda. Oke, kita masuk tadi soal ya Bapak Ibu. Dalam kegiatan kelompok pada materi bunyi, terlihat siswa yang aktif dan kurang aktif. Agar semua siswa memiliki tanggung jawab bersama dalam kelompoknya sekaligus mengembangkan potensinya, Pak Rizal merencanakan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Dalam penerapan tipe jigsaw dikenal kelompok asal dan kelompok ahli. Kegiatan yang tepat di kelompok asal itu yang mana Bapak Ibu? Yang B, Bos. Oke. Jadi Pak Ali Akbar sudah Bapak Ibu. Ini yang B. Yang B kenapa? Karena di sini setiap anggota kelompok mengkaji materi tentang bunyi dengan topik yang berbeda-beda sebanyak anggota kelompok Bapak Ibu. Jadi di dalam kelompok tadi dikasih materi yang topik yang berbeda-beda, tugas yang berbeda-beda. Kalau yang lainnya kan tidak Bapak Ibu. Diskusi dalam kelompok membahas materi pendukung bunyi menggunakan rujukan sumber belajar, berbagai sumber belajar. Tapi tidak disampaikan bahwa setiap kelompok itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Oke, dari sini paham ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Pak Sinaga akan membuat bahan ajar tentang hukum Kepler yang bisa memicu kemampuan literasi sains siswa sesuai prinsip pembelajaran kontekstual. Komponen bahan ajar yang sudah disiapkan adalah sebagai berikut.
Siswa dilatih mengidentifikasi masalah, konteks permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, siswa melakukan pemecahan masalah, siswa dilatih merancang solusi, siswa mengecek kembali solusinya, urutan penyajian bahan ajar yang paling tepat, Bapak Ibu. Kira-kira yang mana? 1, 2, atau 3 dulu? Mana yang pertama kira-kira? 2 dulu, Bu ya. Yang 2 dulu, Bu. Kalau Yang 2, 2 Bu. dulu berarti kan A, C, D. Ya, Setelah 2, 1. 1. Ya. Setelah 1, Eh, 3 ya? setelah 1 itu 3 atau 4? Kan pilihannya A, C, D. Itu kemudian 1 semua. 4. 4 ya? 2, 1, 4. 2, 1, 4. 2, 1, 4. Kemudian berapa lagi, Bu? 4, 3, 3, 5. 5. 2, 1, 4, 3, 5. Berarti A. Iya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Strategi pembelajaran. Jadi perencanaan mengandung rangkaian kegiatan yang terbentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang terencana agar dapat meraih tujuan pendidikan. Ini ada strategi pembelajaran, kemudian jenis-jenis strategi pembelajaran Bapak Ibu. Ini saya rangkumkan dari modulnya yang modul fisika. Jadi ada strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis masalah. Ekspositori itu adalah guru memiliki peranan yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima, mengikuti apa yang disajikan guru. Jadi proses penyampaian materi dilakukan oleh guru secara lisan kepada siswa agar dapat memahami dan menguasai materi pelajaran secara optimal. Itu adalah ekspositori, Bapak Ibu. Kalau inquiry, yaitu strategi pembelajaran yang memberikan ruang pada siswa untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran. Itu. Sedangkan berbasis masalah, strategi ini berfokus pada proses penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Jadi permasalahan ini bisa diambil dari buku teks, peristiwa di lingkungan sekitar, maupun peristiwa yang terjadi di masyarakat. Itu adalah kata kunci pada 3 strategi: ekspositori, inquiry, berbasis masalah. Ada strategi pembelajaran kooperatif, yaitu kalau kooperatif itu adalah kerjasama. Jadi kita akan dikerjakan bersama-sama. Kemudian kalau strategi pembelajaran afektif, yaitu menekankan pembentukan sikap positif kepada siswa dengan cara menghadapkan mereka pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Model pembelajaran kontekstual, pembelajaran menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata. Pasti ada kata-kata kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Kemudian ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, yaitu strategi pembelajaran yang berfokus pada perkembangan kemampuan berpikir siswa melalui analisis fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan, Bapak Ibu. Itu adalah strategi. Ada strategi, komponen strategi pembelajaran itu ada tujuan pengajaran, ada guru, siswa, materi pelajaran, metode pengajaran, media, administrasi, dan sosial. Ini adalah 7 komponen strategi pembelajaran, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, saya masukkan, kita bahas strategi, Bapak Ibu. Strategi pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut pada konteks kehidupan mereka sehari-hari. Ini yang mana Bapak Ibu? C. Yang C. Ya? C. Yang C. Kontekstual. Iya, betul Bapak Ibu. Kontekstual. Pokoknya intinya ada kehidupan sehari-hari. Mengaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, itu pasti kontekstual. Betul. Pedagogik itu gampang ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Seorang guru fisika menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dalam membahas materi getaran dengan produk targetnya adalah prototipe rumah tahan gempa yang
tahan terhadap goncangan. Tahapan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk melatihkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi adalah sebagai berikut. Urutan tahapan pembelajaran fisika berbasis proyek. Bapak Ibu tadi kan sudah menghafalkan. Oke, sekarang kira-kira yang mana ini pilihannya? PJBR. Dua dulu, menentukan pertanyaan mendasar setelah dua. Nah, Setelah kemudian dua, satu. membuat desain proyek prototipe. Sudah membuat desain. 2, 1. Setelah membuat desain, Menyusun jadwal. menyusun jadwal. Kemudian Setelah menyusun jadwal, 6. Memonitor dulu ya. Uji proses. memonitor, terus Kemudian kemudian menguji. menguji. Kemudian Selanjutnya, baru mengevaluasi. oke. Sudah mulai hafal ya Bapak Ibu? Ya. Ya. Menguji, mengevaluasi, betul. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Memang harus hafal itu model-model pembelajaran. Yang minimal hafal itu yang 4 itu Bapak Ibu. Pak Endi mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi elastisitas pegas. Dari kumpulan pernyataan tersebut, pernyataan yang paling terkait dengan aspek sikap, Bapak Ibu, sikap. Empat dan 5. 4 dan 5. Oke, betul Bapak Ibu. Jadi apa pada beban berapakah keelastisitan pegas akan hilang? Itu kognitif. Bagaimana keadaan pegas setelah beban gantung dilepas? Itu juga kognitif. Pada beban berapakah pegas mulai berubah panjangnya? Itu juga kognitif. Jadi 4 dan 5 adalah afektif atau sikap. Betul Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Pada pembelajaran fisika, topik rangkaian listrik arus arah, guru bermaksud melatih keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi pada siswa. Rumusan indikator capaian pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan maksud tersebut. Melatih keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi, Bapak Ibu. Diskusikan. Oke, Bu. C ya. Oke, Bu. Dapat mendiskusikan. Iya, Bu. Presentasikan Mempresentasikan rangkaian cobaan. cara berkelompok. Melakukan percobaan, mempresentasikan, mendiskusikan, hampir mirip-mirip loh, Bu. Komunikasi dan kolaborasi. Oh, C. Ini Kenapa presentasi jawabannya C, Bapak Ibu? Karena di sini dapat mempresentasikan ini adalah komunikasi hasil percobaan rangkaian listrik arus searah yang telah dilakukan secara berkelompok, yaitu berkolaborasi ya Bapak Ibu. Ada dua-duanya Bapak Ibu yang C. Iya. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang lainnya kan enggak hanya presentasi saja. Oke. Jadi memang kita harus jeli Bapak Ibu. Hampir mirip-mirip. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Perhatikan berikutnya adalah daftar pertanyaan. Penugasan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa terkait materi alat-alat optik. Pertanyaan penugasan yang paling tepat digunakan untuk mengukur aspek pengetahuan indikator, menganalisis cara kerja optik yang mengaplikasikan sifat pembiasan cahaya oleh lensa. Yang mana kira-kira Bapak? Untuk menganalisis ya Bapak Ibu. 2 dan 4 ya. 3, Bagaimana 3, proses 4, dan 5. Menganalisis Bapak Ibu. 3 dan Menganalisis itu 5. adalah bagaimana proses pembentukan bayangan pada mikroskop, kemudian rinci bagian alat-alat optik dan komponennya. Nah, itu adalah bagaimana apa itu menganalisis. Kalau buatlah, jelaskan. Itu kan memahami C1 kan, C1, C2. Jelaskan, buatlah. Nah, itu menganalisis C4. Itu biasanya pertanyaannya bagaimana, rincian, nah begitu. Lanjut ya Bapak Ibu. Perhatikan KD berikut ini. Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian 4.5 mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya. Rumusan tujuan pembelajaran sesuai KD yang paling tepat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Bapak Ibu, kalau di sana itu adalah C-nya C4 menganalisis, untuk KD 3.5 ya kita cari yang menganalisis Bapak Ibu di pilihan jawabannya. Yang mana kira-kira? Sama-sama menganalisis Bapak Ibu. Menganalisis. Iya. Sama-sama. Ini soalnya itu baik hati orang yang bikin ya Bapak Ibu. Karena ininya C5-nya untuk kognitifnya adalah menganalisis C4, jawabannya E itu menganalisis juga. Oke, mengingatkan lagi ya Bapak Ibu. Berarti kuncinya memang menganalisis berarti Bu ya? Iya, jadi kalau soalnya itu orangnya baik, Bapak Ibu yang bikin soal baik, maka kalau kita lihat itu ranah kognitifnya. Ranah kognitifnya di sini C berapa KKO-nya? Kalau KKO-nya menganalisis itu C4, maka kita harus mencari C4 pas di sini menganalisis, sama-sama menganalisis, Bapak Ibu. Kadang-kadang kan pada pertemuan sebelumnya tidak. Yang kemarin kita belajar, itu tidak menganalisis, tapi serumpun kata menganalisis. Contoh, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Ini adalah satu rumpun KKO menganalisis. Kalau pas yang soalnya itu menganalisis, pilihan jawabnya ada menganalisis, ya itu sudah, itu baik sekali yang bikin soal Bapak Ibu. Bapak Ibu 1 detik, 2 detik harus tahu jawabannya. Tapi kalau ternyata padanan kata KKO-nya, Bapak Ibu harus menghafal. Jadi menganalisis itu KKU-nya kan memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Yang kemarin saya kasih tabelnya KKO. Oke Bapak Ibu, lanjut. Salah satu tujuan pelaksanaan pembelajaran fisika materi elastisitas adalah agar siswa dapat menganalisis sifat elastisitas bahan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran berikutnya yang paling tepat digunakan guru jika hendak membekalkan keterampilan berpikir kritis. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? C. Ya, oke, kenapa C? Karena ada yang menganalisis di kalimat. Ada menganalisis juga. Mintanya Dalam soalnya analisis menganalisis. ada pada Pilihannya C3 ada C. ada. Ya. Iya, betul Bapak Ibu. Gampang ya? Iya. Beda topik itu gampang Bu. Kalau tahu kuncinya itu gampang. Coba Bu. Besok lulus semua insya Allah. Amin, amin. Amin. Ya. Amin. Kita masuk KD yang harus dicapai dalam kurikulum 2013 untuk mata pelajaran fisika adalah menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi dan menguji proyek sederhana menerapkan prinsip dinamika fluida dan makna fisiknya. Jika guru fisika ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatif kepada peserta didik, maka rumusan tujuan pembelajaran sesuai KD yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Merancang yang E. Oke, kalau merancang ini C6 ya Bapak Ibu. Iya, melakukan ya Bu yang C. Melakukan. Melakukan. Oke, Bu. Oke. Bapak Ibu, Oke. saya ini ya, Oh. saya coba ini saya coret-coret. Bapak Ibu, di sini itu kan pembelajaran menerapkan prinsip fluida dan teknologi. Kemudian ada membuat dan menguji. Membuat dan menguji. Iya. Sedangkan di sini menerapkan, Bu. Kan ada dua ya. Menerapkan ini kan C3, Bu. Iya, Ya 3. kan? Terus Ya. membuat dan menguji proyek itu adalah C6. Ya. Yang diminta itu adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu C4 sampai C6, Bapak Ibu. Jadi C3 tidak. Jadi kita cari di sini A sampai E mana yang kira-kira C6. Ya jelas ini adalah merancang. Merancang. Ini Ya. adalah C6.
Kenapa nggak melakukan simulasi? Itu kan C3. Nah, C3 itu tidak masuk berpikir kreatif. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, Iya, Bu. saya lanjutkan. Ini saya nanti Bapak Ibu belajar juga sama saya lampirkan lagi ranah kognitif mengenai menganalisis C4 sampai C6 bisa dihafalkan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Seorang guru fisika menganalisis hasil ulangan siswanya pada materi fluida dinamis. Skor yang diperoleh siswa rata-rata rendah, padahal skor pekerjaan rumahnya rata-rata baik. Guru tersebut mencurigai pekerjaan rumah siswa tidak dikerjakan sendiri. Untuk itu, guru tersebut ingin mengubah strategi dalam pemberian pekerjaan rumah. Strategi yang paling tepat yang dapat digunakan guru fisika tersebut adalah kira-kira yang mana Bapak Ibu? Bapak Ibu, kuncinya pekerjaan rumah itu bisa dibantu oleh orang tua, kakak, saudara, boleh. Yang tidak boleh itu dikerjakan kakak orang tua. Dibantu boleh. Begitu. Memang tujuan pekerjaan rumah itu adalah dibantu keluarganya. Tetapi tidak boleh dikerjakan. Tahu perbedaannya ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Nah, Berarti yang D ya, Bu. Jawabannya. ya, kalau ternyata itu dibantu, iya, tugas pekerjaan siswa dipresentasikan di kelas, kemudian diikuti dengan pertanyaan klarifikasi dari guru Ya, ya Bapak Ibu. Kamu ya. tahu ini dari mana? Nanti siswa jelaskan. Nah, ini dari mana? Kalau siswanya bisa menjawab, berarti dia bisa. Boleh dibantu, tapi dia mengerti Bapak Ibu. Ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Strategi pembelajaran fisika yang sesuai dengan karakteristik siswa yang menyukai hal-hal singkat, praktis, realistis, dan menganggap praktek lebih logis dari teori. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Praktek lebih logis, berarti kita mengutamakan yang pembelajaran percobaan. Kira-kira A sampai E yang mana Bapak Yang Ibu? C, Bu. Yang C. Yang C. Iya, kuncinya Bapak Ibu kalau menemukan kata-kata dalam soal itu langsung praktek lebih kita Coba. lihat percobaannya. Langsung yang C. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau ada seorang guru fisika pada awal pembelajaran menunjukkan dua buah gambar berikut. Pertanyaan yang sebaiknya disampaikan guru untuk melatih kemampuan literasi sains. Oke. Jadi literasi sains, saya terangkan dulu. Literasi sains itu apa sih Bapak Ibu? Yaitu pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada gambar, pertanyaannya itu menggunakan kata-katanya mengapa dengan mengaitkan fenomena yang ada. Mengapa jendela pesawat berbentuk oval, tidak persegi atau persegi panjang? Mengapa cicak bisa menempel kuat di dinding? Mengapa bangunan harus memakai pondasi cakar ayam? Mengapa batu kerikil diletakkan di rel kereta api? Mengapa membuat hujan buatan menggunakan garam? Itu adalah fenomena atau fenomena ilmiah sebagai bahan literasi sains. Itu pertanyaan yang diajukan. Nah, sama dengan pada kalau menggunakan gambar seperti ini bagaimana? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi kalimatnya tidak mengapa, tetapi merujuk pada gambar. Cukup melihat gambar, diajukan pertanyaan, dan siswa bisa menjawab dari gambar tersebut tanpa perlu membuka yang lain, Bapak Ibu. Oke, kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Yang C bisa, Bu. Yang C. Yang C, coba. Oh, yang C ya? Oh, D. Oke, kenapa ya yang D? Nah, tergolong jenis apakah kedua mikroskop dari sini? Ini mikroskop 1 dan 2. Ini tergolong golongan apa ini mikroskop ini? Mana yang menghasilkan perbesaran yang lebih besar? Jadi tanpa melihat yang lain, tanpa melihat Google, tanpa melihat catatan, cukup melihat gambar, pertanyaan itu bisa muncul dan jawaban itu bisa muncul Bapak Ibu. Itu yang D ya Bapak Ibu.
Saya lanjutkan. Dalam menyampaikan materi tentang tekanan hidrostatis, guru ingin membekalkan kemampuan dalam melakukan penemuan, membangun sikap, pengetahuan, keterampilan, dan literasi sains. Dari beberapa pilihan langkah pembelajaran berikut, langkah yang sesuai dengan apa yang diinginkan guru, yaitu nomor berapa Bapak Ibu? 1, 2, benar semua. Siswa mengamati video. Siswa merumuskan pertanyaan. Oke, selanjutnya pilihan A sampai E, nomor 3 atau 4 yang dipakai duluan. Melakukan percobaan atau mengajukan dugaan sementara dulu. Dugaan sementara dulu. Oke, kalau dugaan sementara dulu berarti 4 dulu ya Bapak Ibu. Jadi bisa C, D, E, A, B, salah dah. Setelah 4 mengajukan dugaan, setelah mengajukan dugaan, mengajukan apa Bapak Ibu? Setelah berarti CDE itu nomor 5 langsung dianggap betul. Melakukan pengumpulan informasi untuk membuktikan dugaan tersebut. Sekarang pilihannya 6 atau 7. Menguji. 6 dulu menguji. 6 dulu, Bu. 6 dulu. 6 dulu menguji, baru membuat laporan. Berarti Iya. kalau enggak jawabannya D atau E, kan begitu. 6 dulu deh, 6 dulu berarti kalau 6 dulu, kalau enggak C atau D ya Bapak Ibu. Setelah 6 berapa? 7 atau 8? Membuat laporan. 6, 7, Bu. Buat laporan. Oke. Bapak Ibu, yang mana dulu 6 atau 7? 7 atau 8? Itu pilihannya C atau D begitu. 8. Ini 8, membuat Dek. laporan atau menyimpulkan, kan begitu. Iya. Setelah Kalau di sini pilihannya itu adalah guru menyimpulkan. Sedangkan membuat laporannya bisa dikaitkan nanti nomor 6 bisa dijadikan menjadi 1. Menguji dugaan sementara berdasarkan teori dan hasil yang didapatkan bisa berupa laporan. Jadi pasti kemudian dalam pembelajaran itu ada kegiatan menyimpulkan Bapak Ibu. Kenapa jawabannya D? Begitu ya Bapak Ibu? Nggak perlu membuat laporan ya, Bu ya? Iya, jadi kalau dalam pembelajaran sintaknya ini 7 atau 8. Nah, kita kalau membuat laporan saja mempresentasikan maka selesai. Padahal di dalam pembelajaran itu pasti ada akhirnya penutupnya yaitu menyimpulkan. Nah, jadi nomor 7 itu bisa dikaitkan, dijadikan 1 dengan nomor 6. Hasil yang didapatkan itu berupa laporan. Begitu ya Bapak Ibu. Mana yang menjadi penutup yang paling penting ya dalam sebuah pembelajaran itu pasti ada yang namanya menyimpulkan mungkin Bapak Ibu kita di akhir pembelajaran. Nah, itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini termasuk soal sulit nih, Bu. Kenapa Bapak? Termasuk soal Soalnya sulit. ambigu ini, Bu. Ambigu ya Soalnya agak soalnya. ambigu ya. Alfat ya. Oke, saya memahami itu soalnya cuma ambigu. Tetapi dalam seperti ini penentuan mana di dalam pembelajaran kita itu pasti ada yang namanya menyimpulkan Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang membuat laporan itu kadang-kadang bisa nanti bisa dibuat laporannya nggak selesai nih hari ini, bisa dibuat untuk tugas atau hasilnya berupa laporan. Jadi nomor 6 tuh hasil yang didapatkan itu juga berupa laporan, tapi pasti ada kegiatan yang namanya menyimpulkan di akhir pembelajaran. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk melatihkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi siswa melalui pembelajaran materi hukum seorang guru membuat rencana kegiatan pembelajaran sebagai berikut Bapak Ibu. Urutan tahapan pembelajaran yang tepat. Jadi nomor 2 dulu, nomor 1 dulu, atau nomor 4? Oke, nomor berapa dulu? Tiga. Nomor 2 dulu, Pak. Nomor 2 atau 4 atau nomor 1 dulu, nomor 2 atau nomor 4?
Nomor 2 dulu. Nomor 2 dulu, karena di situ adalah mengemukakan gagasan, kemudian masih awal mengajukan pertanyaan, menjawab Berarti jawabannya yang A pertanyaan. ini. Langsung A. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan kuncinya itu jawabannya. Ah, Nah, ya. gampang ya Bapak Ibu ternyata. Iya. Oke, lanjut. Untuk mencapai KD melakukan percobaan tentang induksi magnet dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik, berikut presentasi hasilnya. Dari beberapa pilihan langkah pembelajaran sebagai berikut. Dalam langkah pembelajaran di atas ada yang perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan sintaks pembelajaran penemuan yang membekalkan kemampuan dalam melakukan penemuan, membangun sikap, pengetahuan, keterampilan, dan literasi sains. Perbaikan langkah pembelajaran yang tepat itu yang mana Bapak Ibu? Kayaknya memang agak ini ya. Yang D ya, Bu? Oke, yang D. Siswa melakukan pengumpulan informasi, betul ya Bu? Dengan melakukan percobaan induksi magnet untuk membuktikan dugaan tersebut. Itu yang belum ada ya Bu Ibu di situ. Ya. Nomor 5 sama nomor yang D. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Seorang siswa melakukan percobaan virtual dengan mengukuran usaha oleh gas ideal yang mengalami proses isotermik. Pengukuran besaran suhu dalam kasus ini harus dinyatakan dengan satuan Celcius. Penilaian Anda terhadap satu suhu yang dinyatakan adalah ini pada percobaan virtual ya Bapak Ibu. Kemudian dinyatakan Celcius saja. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Jadi pembelajaran virtual itu suhunya, skala suhunya bisa diatur Bapak Ibu. Bisa Celcius, bisa Kelvin. Nah, kira-kira apakah butuh Celcius atau butuh Kelvin atau butuh Kelvin saja menurut Bapak Ibu? Dua-duanya, Ibu. Oke, betul. Ah, Nah, Kelvin dan jadi Celsius. kalau Bapak Ibu lihat di Kemdikbud, rumah belajar ada lab maya, di situ menggunakan dua-duanya Celsius dengan Kelvin. Jadi kayak Celsius itu anak-anak bisa ini ya, bisa memprediksi suhunya. Sedangkan Kelvin itu kalau memang pada gas ideal, semua penghitungannya kan menggunakan Kelvin Bapak Ibu. Nah itu, jadi dua-duanya tidak setuju seharusnya satuan suhunya dinyatakan dalam skala Celsius atau Kelvin. Jadi dua-duanya bisa. Oke Bapak Ibu, saya lanjut. Membuat melalui laboratorium virtual materi tekanan hidrostatis, siswa menjadi kurang terampil dalam pengukuran karena melalui laboratorium virtual semuanya sudah disetting. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bu Wulan ingin membantu siswanya menjadi terampil melakukan pengukuran. Tindakan yang dapat dilakukan Bu Wulan. Jadi pembelajarannya tetap melakukan virtual semua Bapak Ibu, A sampai E itu melakukan virtual. Kira-kira pilihan yang menerapkan atau menekankan keterampilan pengukuran yang mana? Jadi ada gurunya ini menekankan keterampilan pengukuran. Kira-kira pilihannya yang mana Bapak Ibu? Yang A. Yang E, Bu. Yang E itu tayangan laboratorium dilengkapi LKPD untuk dilanjutkan diskusi secara berkelompok membahas materi. Ini tidak ada pengukurannya, Pak. Di dalam soal itu ada bagaimana siswanya menjadi terampil melakukan pengukuran. Nah, tapi di sini Yang tidak. A, Bu. Ada data-datanya.
Yang A, laboratorium Yang virtual digunakan dilengkapi LKPD untuk siswa kerja untuk kerja siswa sesuai dengan data-data yang diamati melalui tayangan laboratorium virtual secara langsung. Juga tidak menyebutkan keterampilan pengukuran. Oh. oh tadi A dengan E. A dengan E tidak ada, tidak menyebutkan keterampilan pengukurannya di mana. Kan begitu. B, Bu ya. B berarti Bu B. Oke, betul. Jadi yang B, laboratorium virtual digunakan sebagai pelengkap. Atau jika praktikum nyata tidak dapat dilakukan, pengukuran dilatihkan pada siswa ketika laboratorium virtual selesai ditayangkan. Jadi kan ada solusinya, pengukurannya di mana? Jawabannya B ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada solusi-solusi, ada permasalahan, solusinya dicari yang berkaitan dengan permasalahannya Bapak Ibu. Jawabannya B. Oke. Oke, lanjut. Seorang guru fisika menugaskan siswa melakukan percobaan menentukan konduktivitas termal pada logam untuk membuktikan hipotesis yang telah dianjurkan. Sikap ilmiah yang dapat dibentuk ketika siswa melakukan percobaan. Siswa melakukan percobaan, Bapak Ibu. Kira-kira yang mana? Yang diminta siswa melakukan percobaan ya Bapak Ibu. Berkaitan Bu. dengan percobaan. Yang mana? D, Bu ya. Iya, Bapak Ibu sudah mulai teliti ya Bapak Ibu. Jadi kalau semuanya itu kalau dilihat, rasa ingin tahu, sikap jujur, terbuka, berani, kreatif itu adalah semua sikap ilmiah, betul. Tetapi yang diminta itu adalah siswa melakukan percobaan. Kalau sudah melakukan percobaan, berarti ya sikap jujur melaporkan hasil percobaan. Sama-sama percobaan. Oh kok salah? Karena di sini tentang rasa ingin tahu tentang sejarah penemuan termometer. Tidak ada kaitannya dengan percobaan. Yang C, mengemukakan pendapat tentang konsep loh. Tidak ada kaitannya juga dengan percobaan Bapak Ibu. Yang B, berdebat tentang penggunaan konsep konduktivitas. Tidak ada kaitannya dengan percobaan. Yang A juga begitu. Jadi yang paling tepat adalah yang D, menjawab pertanyaan. Sikap jujur ketika melaporkan hasil percobaan konduktivitas termal pada logam yang telah dilakukan. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian saya mengingatkan kembali tentang 7 sikap ilmiah. Jadi rasa ingin tahu, sikap kritis, terbuka, objektif, sikap rela menghargai karya orang lain, sikap berani, sikap menjangkau ke masa depan. Ini adalah 7 sikap ilmiah. Kok nggak ada ya sikap jujur terbuka? Oke, belum. Di sini ada namanya indikatornya, ada dimensi. Sikap ingin tahu indikatornya itu apa? Antusias pada proses sains. Nah, kemudian respect terhadap data atau fakta, indikatornya apa? Jujur, tidak memanipulasi data, tidak berprasangka, mengambil keputusan sesuai fakta, tidak mencampur fakta dengan pendapat. Nah, ini Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Oke, kita lanjutkan. Karena memang materinya agak banyak. Bu Anissa memperoleh fakta sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami efek fotolistrik karena pembelajarannya disampaikan secara verbal. Melalui pembelajaran remedial berbasis masalah, Bu Anissa memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mengajak siswa melaksanakan praktek efek fotolistrik secara virtual. Hasil tes menunjukkan ada kenaikan kemampuan siswa dalam memahami materi efek fotolistrik. Laporan yang paling tepat dibuat Bu Anissa sesuai permasalahan adalah, nah, laporan ya Bapak Ibu, kalau di sini, kalau ada seperti ini, nah, ini yang diminta kita laporan. Maka ya jangan isi jurnal, tidak ada portofolio, ya sudah laporan. Yang diminta apa? Kenaikan kemampuan siswa dalam memahami efek fotolistrik. Nah, di sini tentang apa? Apakah kemampuan? Ya, kemampuan. Apanya? Hasil belajar, tentang perubahan hasil belajar peserta didik pada materi efek fotolistrik setelah ada perbaikan kualitas. Nah, Kualitas kalau berarti iya, kalau yang aktivitas kan A, Ibu.
Perubahan Iya, sikap dan perilaku tidak. Di sini itu kan menunjukkan iya, ada kenaikan kemampuan siswa dalam memahami. Ini kan iya. kognitif, Bapak Ibu. Berarti jawabannya Kualitas yang ya. iya. Jawabannya yang A. 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 Nah, emang ini harus satu-satu ini. Perbaikan kualitas. Iya. Ya, membuat laporan, perubahan hasil belajar peserta didik, materinya apa Bapak Ibu? Efek fotolistrik. Setelah Efek dilakukan listrik, apa? Dilakukan perbaikan perbaikan kualitas, kualitas. memperbaiki kualitas pembelajaran. Tuh. Berarti harus kita lihat ini juga ya Bu ya, kata kuncinya di atas ya, sama dengan di bawah. Ya, ini ada soal-soal sejenis permasalahan ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini kan soal permasalahan, maka kita cari solusinya di bawah yang berkaitan sama yang di atas. Iya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, guru fisika hendak mengembangkan potensi berpikir kreatif siswa dengan mengadakan percobaan praktikum maya berupa simulasi cara guru membimbing praktikum sesuai dengan upaya pengembangan kreativitas siswa sebagai berikut. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ada Yang E. kata-kata kreativitas, Yang E. kreativitas. Itu kreativitas tuh kemarin ada kata-kata apa Bapak Ibu kuncinya? Out of the box, ide, pemikiran terbuka, bebas. Nah, itu adalah kreativitas Bapak Ibu. Berarti yang D ya Bu? Yang mana? Yang D. Apa? Yang D. Karena di sana ada apa Bebas. Bapak Ibu yang kenapa pilihannya D? Mencoba Bebas. simulasi. Mencoba Iya, karena ada simulasi. memberi kebebasan kepada siswa Iya. mencoba Iya, simulasi, iya. mengidentifikasi variabel terhadap menu. Jadi ada kreativitas itu kalau Out of the box ya. kuncinya ada kata baru, pandangan bebas, kebebasan. Itu Bapak Ibu. Iya. Oke, saya lanjutkan. Beberapa media pembelajaran yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran fisika untuk percobaan gelombang adalah, jadi media pembelajaran yang tepat digunakan sesuai dengan rumusan indikator mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambat gelombang pada gawai. Kalau mengidentifikasi pada gelombang itu jelas ada penggetar atau vibrator. Kemudian ada catu daya, Bapak Ibu. Ada Ya. katrol. Ada Ah, beberapa beban dengan masanya berbeda. ya. Kemudian tiga jenis tali yang berbeda, ada mistarnya. Jadi jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang 3. Iya, yang Yang tiga. 3, yang C. Perkembangan teknologi yang dimulai dari negara-negara barat telah menghantarkan masyarakat di berbagai negara ke era yang disebut dengan era industri 4.0. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks menghadapi era industri 4.0, kepada para siswa perlu dibekali kemampuan penggunaan teknologi yang mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan dengan jalan apa Bapak Ibu? Jadi kita membekali nih anak-anak kita menggunakan teknologi informasi untuk mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Itu dibekali. Yang D, mengakses sesuai kemampuan. Kalau kemampuannya mengakses yang negatif, gimana terus ya Bu? Hmm. Ah ya. Iya, Berkomunikasi kita dengan santun. Oh, A. membekali Kasih anak salah kita satu. berkomunikasi dengan santun. Karena kan kita lihat sekarang adalah penggunaan dunia maya itu kadang-kadang komunikasinya mohon maaf ya kurang bagus kan Bapak Ibu. Iya, Bu. Iya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Seseorang berlibur ke pantai yang jernih dengan terumbu karang yang indah, tetap menggunakan protokol kesehatan. Ia melihat terumbu karang dan langit biru dalam air pantai. Nah, ini adalah materi pembiasan dan pemantulan Bapak Ibu. Pertanyaan yang paling tepat, ini sama dengan kalau kita melihat terumbu karang, kok kok seolah-olah ini dangkal ya. Sama kayak kita melihat uang logam pada dasarnya kolam. Kan terlihat seperti dangkal, padahal itu adalah agak agak dalam. C, Bu, 2 dan 4. Yang mana? C, Bu. 2 dan 4. Langit biru terlihat bayangan maya akibat pemantulan atau pembiasan langit biru.
Langit biru itu bukan. Berarti Pembiasan. 3 dan Tiga dan lima ya. 3 dan 5. Cahaya itu Nggak ada 5 di situ. cahaya tampak bengkok ketika melewati suatu medium ke medium lain mempunyai kerabatan optik berbeda. Jadi dasar laut terumbu karang tampak dangkal, jadi terlihat jelas nih. Nah, itu adalah contoh pembiasan, Bapak Ibu. Pembiasan. 24 ya, Bu. Terumbu karang 24, Bu. itu pembiasan. Kalau langit birunya, Langit biru itu pemantulan. Pemantulan kan? iya. Jadi kalau langit birunya itu akibat pemantulan. Jadi seolah biru semua. Jadi pemantulan dari pantainya, dari lautnya. Kalau terumbu karang itu terlihat bayangan maya akibat Pembiasan. pembiasan. Jadi Ya. terlihat seolah-olah dangkal. Ya. Gitu. Oke. Soal ini kadang sering selalu keluar Bapak Ibu dengan konsep sama tapi permasalahan berbeda. Kadang-kadang di kolam renang, kadang-kadang seperti ini pantai, tapi selalu keluar. Oh iya. Oke. Seorang siswa menyatakan kepada gurunya bahwa dalam mengerjakan soal ulangan merasa bisa mengerjakan dengan baik, tetapi hasil ulangan yang diumumkan oleh gurunya ternyata jelek. Untuk menghindari hal yang semacam itu, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh para guru adalah yang mana kira-kira Bapak Ibu? Kalau menyampaikan kisi-kisi itu sebelum ulangan. Ya. Menyampaikan Berarti A, ya? jawaban kepada siswa setelah ulangan dilaksanakan dikasih kunci saja, kadang-kadang masih ayal-ayalan antara guru dengan siswanya. Menurut siswa, kunci jawabannya Iya. salah. Iya. Nah, yang paling tepat itu adalah yang Yang mana A, Bapak ya? Ibu? Yang A. Yang Yang A, ya? A, Bu, ya. Kriteria Bu. penilaian. Kalau menyampaikan kriteria, anak-anak kadang dari kriteria penilaian itu kan masih menurut saya masih benar itu. Dan Oh, yang E, Bu. Jawabannya Yang E. D. Yang E. Yang D. Bu. Yang D udah salah tuh Pakku. bukannya Yang E berarti itu. ini kita ini sebagai siswa Bapak Ibu, kemudian menerima lembar jawaban kita, lembar ulangan kita, sudah dikoreksi sama gurunya. Tahu B, Bu. Nah, bukannya kita sudah tidak bisa mengelak ya. Jadi mengembalikan kertas ulangan kepada siswa setelah dilakukan koreksi oleh guru. Jadi ada Iya, coret-coretannya Ya, gurunya. B, Bu. Oh, Iya. iya. Tuh. Ya. Ada coret-coret Tidak guru, Bu, ya. lagi ya, Nak. Semua salah. Ya. Iya. Oke, Semangat. lanjut. Seorang siswa sudah 5 hari tidak masuk sekolah karena sakit. Sementara ujian sekolah sudah semakin dekat waktunya, sehingga siswa tersebut malas belajar. Sebagai wali kelas yang Anda lakukan ini sebagai wali kelas ya Bapak Ibu, bukan guru. Kalau guru, tugas kita adalah mengajar, kita bisa memberikan jam tambahan belajar. Kalau wali kelas, kan sebenarnya wali kelasnya ini guru agama, kan nggak bisa ngajar fisika, biologi, bahasa Indonesia. Apa yang bisa wali kelas lakukan kalau begitu? Motivasi. Yang E, Bu. Motivasi. Motivasi. Ibu. Betul, Bapak Ibu. Wali kelas semua nih. Wali kelas semua jadi tahu ini. Oke. Iya, wali kelas semua. Ya, betul. Kemampuan berpikir yang harus dikuasai peserta didik untuk menghadapi dunia abad 21 diantaranya adalah kreatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Langkah awal dalam pengembangan kemampuan pemecahan masalah fisika melalui berpikir komputasional adalah, nah di dalam soal besok, saya ada 1 atau 2 soal di luar kisi-kisi, itu sebagai bentuk Bapak Ibu itu sering melakukan literasi ya. Literasi digital, literasi membaca. Nah, biasanya ada 2 soal semacam ini di luar kisi-kisi. Nah, kira-kira seperti berpikir komputasional, kemudian apa begitu. Nah, ini saya bukakan berpikir komputasional. Komputasional itu apa sih Bapak Ibu? Yaitu sebuah konsep cara mengamati masalah
dan mencari Komputer ya. solusi dari permasalahan tersebut dengan menerapkan teknologi ilmu komputer. Nah, kemudian cara berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Jadi yang awal sendiri itu adalah dekomposisi, metode atau konsep yang berfungsi untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang kompleks dan besar menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi apabila ada suatu permasalahan yang besar dan kompleks, itu bagaimana dibuat menjadi lebih kecil. Jadi agar permasalahan tersebut mudah untuk diselesaikan. Dekomposisi ini bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam menemukan dan menerapkan sebuah inovasi. Jadi yang kecil, yang besar tuh dibuat kecil-kecil. Itu adalah dekomposisi. Nah, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Nah, yang di algoritma itu yang terakhir, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di soal. Langkah awal. Berarti langkah awal itu kita dekomposisi ya Bapak Ibu. Kalau di sini ada algoritma itu langkah akhir. Nah, kira-kira yang D itu sudah algoritma itu langkah akhir. Kita cari langkah awal. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Menyusun kode-kode apa? Menyusun kode-kode itu menyusun kode-kode, pengenalan pola itu masuk langkah yang kedua. Oh, berarti yang E. Dekomposisi nggak, Bu? Dekomposisi itu adalah permasalahan Yang B. D, mengurai. Oh ya, D. Ya, yang B. Mengurai. Oke. Jadi mengurai permasalahan yang kompleks menjadi bagian per bagian, Bapak Ibu. Betul, itu adalah dekomposisi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Pak Dandi, seorang guru fisika, melaksanakan pembelajaran tentang asas Bernoulli dengan cara mendemonstrasikan fenomena air memancar melalui lubang pada dinding tangki pada tahap pendahuluan pembelajaran. Pertanyaan arahan yang paling tepat digunakan Pak Dandi dalam kegiatan merumuskan pertanyaan merupakan salah satu indikator berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu biasanya menghubungkan variabel X dengan variabel Y, begitu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Bagaimana, Bu? Yang C atau yang E? Yang C. Oke, betul Bapak Ibu. Yang C, berpikir kritis itu menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Mengapa perubahan ketinggian lubang pada tangki, kalau dianggap variabel X, mempengaruhi jarak pancaran air pada lantai? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan berpikir kritis. Kalau yang lainnya kan enggak. Bagaimana jika diameter lubang diperbesar? Berapa ketinggian tangki air? Nah, itu tidak menyebutkan variabel, hubungan variabel. Begitu. Jadi jawabannya C. Oke, Bapak Ibu, ini materi yang paling banyak Bapak Ibu. Meskipun makanya di dalam Bapak Ibu kalau sudah melihat mengunjungi UKM PPG itu, kisi-kisi yang lama itu tidak dihapus Bapak Ibu karena tetap menggunakan pedagogik, menggunakan kisi-kisi yang lama. Sedangkan kalau Bapak Ibu melihat kisi-kisi PCK dan STJ yang baru, SJT yang baru, maka di situ kan tinggal hanya saja kalau PCK-nya metode media pembelajaran, nah 10 soal, hanya gitu saja. Tapi rinciannya seperti apa itu ada di kisi-kisi pedagogiknya yang tahun lalu. Begitu ya Bapak Ibu. Tetap saja seperti itu. Tapi tidak menggunakan profesional. Insya Allah lah. Insya Allah nanti akan banyak yang lulus. Karena cuma pedagogik gampang ya Bapak Ibu. Ya. Ya Allah, Bu. Ya Allah, Bu. Mudah-mudahan semua lewat. Amin. Semua lulus semua ya. Amin. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Maaf Ibu, itu sepertinya soal-soalnya dulu pernah kami lihat di UKG juga ada dulu Bu ya, yang Pak Sinaga, Bu Rosi, kalau nggak salah. Familiar sepertinya soalnya Bu ya. Ya benar. Kalau di fisika itu nama gurunya itu sepertinya hanya itu saja Bapak Ibu.
Ya, Meskipun materinya diganti ya kemarin Pak listrik, Dandi. sekarang jadi apa? Tetap ya Pak Sinaga, Bu Ya, Rosi. Pak Dandi. Ya Sabrina. benar. Iya. Oh, Bapak Ibu besok saya undang besok masih pembelajaran Bapak Ibu 1 kali tatap muka, tapi dengan seluruh kelas yang saya dampingi Bapak Ibu kita bahas soal ada soal PCK yang kurang ya. Kalau kita kan sudah mempelajari ini 70 ini ya kisi-kisi ya kisi 1 sampai 30, kemudian 81 sampai 120 sudah pernah. Nah, ada di PCK itu kisi-kisi yang belum, yang tidak ada di kisi-kisi sebelumnya, yaitu PKB. PKB itu keprofesionalan Perkembangan berkeprofesionalan ya, Bapak Ibu. pengembangan diri, Bu ya. Ya, itu belum. Jadi besok apa-apa yang belum, kemudian saya ingatkan materi-materi yang sudah lewat. Gitu ya Bapak Ibu, agar minimal ada Iya, Bu. pemanasan tuh, Bapak. Jadi Baik, mau Bu. Jam 7 malam juga, Bu. ya jam 7 malam seperti ini aja sama nyantai-nyantai Bapak Ibu sama Iya, Bu. tiduran sama ini. Ya, Bu. Nanti tetap mengikuti, insya Allah kan biar nggak kosong tuh maksud saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Iya, Ibu iya, Bu. setiap hari terisi tuh. Malam apa, Bu? Kenapa Bu? Hari apa besok apa? Besok itu Kamis malam Jumat ya Bapak Ibu. Jumat. Kemudian Jumatnya itu kita berdoa bersama dengan Doa anak bersama. yatim. Ya. Bapak Ibu apakah sudah tahu ujiannya kapan? Ketemu Sabtu atau Minggunya? Saya Sudah, Minggu. Bu. Minggu, Bu. Ketemu Minggu kami, Bu. Sabtu ada Minggu. Banyak minggu. Saya Kak. Minggu. Nah, kalau fisika itu se-Indonesia Raya sama Minggu jam berapa itu sama Minggu. Kalau nggak sama itu soalnya itu bisa melayang-layang kemana-mana Bu. Kalau ujian itu saya harus dapat soal itu. Iya. Jadi teman-teman tuh sudah japri-japri Bu ini soalnya seperti ini. Oh, dibuat sama itu se-Indonesia Raya. Karena teman-teman fisika itu pinter-pinter Bu. Amin Oke. ya Allah. Amin. Semoga lulus semua lah, insya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Makasih doanya Bu. Oke, besok kita dikuatkan dengan doanya anak yatim Bapak Ibu. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kegiatan pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat ya Bapak Ibu, dijaga kesehatannya. Menjaga ujian kurang berapa hari nih, 3 hari atau 4 hari ini. Nah, Iya. dijaga kesehatannya, kemudian istirahatnya, vitaminnya. Besok kita ketemu lagi ya Bapak Ibu. Baik Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama.